netizen, audiens stand up itu pengen komik bahas materi yang dark. Dikit-dikit dark, apa-apa dark. Anda traktor apa gimana? Dark, 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 dark. Ini sama kayak Kompas nyuruh saya yang roasting diri sendiri, Bang. Kenapa? Karena saya kalau melihat Mas Aldi Taher seperti melihat saya di masa depan. Masalahnya adalah kalau Kompas udah upload Suci Wanek di YouTube, banyak sekali juri dadakan, Bang. Manusia-manusia sipil sok-sokan ngejuri. Sipil. Weh, wow, wow, wow. Selamat malam masyarakat. Waduh. Saya ini orang Jawa yang memegang erat budaya Eropa. Saya beda sama orang Jawa yang lain. Kalau orang Jawa lain, sarapan itu pakai nasi. Kalau saya, no. Saya kalau sarapan, pakai aba-aba brimob. Itu adrenalin. Anwar, jadi Jogja Anwar. Barusan saya impersonate Dodit Anwar, Bang. Anjing gue bingung. Komik lempeng yang dempal. Komik lempeng yang gempal. Jujur Bang, menurut saya Suci Wanek adalah season 2 suci terberat sepanjang sejarah Kompas. Karena ini peserta harus menghibur dewan juri. Yang mana ini master-master stand up loh. Gimana ini cara ngecohnya, Bang? Belajar premis setup punchline di buku itu berguna kalau ada penonton, Bang. Karena kemungkinan kecil penonton nebak punchline komik. Lah di depan saya founder stand up, Mr. Wotur, asisten Mama Dede, gimana ini? Asisten Mama Dede. Ini saya perform di sini dilihat dewan juri ini sama kayak nah. Saya ngasih setup itu pasti Anda sudah nebak analogi apa yang mau dipakai nopek. Sekarang ketambahan Mas Dodit Mulyanto, ya Allah. Di mana beliau ini ngomong 3 kata lucu loh, Bang. Kamu iya, kamu ger. Premis kamu setup iya, punchline kamu dor. Apa yang harus saya perbuat di panggung ini, Bang? Makanya malam hari ini saya stand up tanpa punchline. Biar gak ada yang bisa ditebak. Dan jujur dari finalis Suci Wanek yang ada, saya ini yang paling kosong, Bang. Tolol sendiri saya. IQ saya ini rebahan. Karena teman-teman kalau ada mentor udah tahu mau bawa materi apa, kombut gampang. Saya nol, Bang. Bingung terus saya. Tapi kok ya sering gitu saya nilai tertinggi. Kocak banget nih apakah diriku. Modal wang nilai tertinggi. Kita finalis dengan produser tuh deket banget, Bang. Beliau sering ngasih reward peserta dengan nilai tertinggi. Pizza khusus biasanya di kamarnya. Nah saya bosan, Bang, tiap minggu selalu dapat pizza khusus loh. Teman-teman saya komika-komika mediocre. Tiap minggu menjadikan kamar saya destinasi kuliner, Bang. Festival jajanan. Udah kayak food court kamar saya. Bagi teman-teman mungkin makan pizza itu biasa. Loh. Pizza dengan nilai tertinggi beda, bro. Itu kalau dimakan, aromanya pujian-pujian Mas Panji ada di situ. Digigit, rasanya kayak dapat no debat dari Sing Abdel. Makan itu saya kenyang LPM. Makan itu kenyang LPM. Ini saya perform di sini, Bang, begini. Produser udah siap pesan pizza lagi nih. Nunggu saya closing aja, klik order. Dan menurut saya yang bisa mengalahkan saya di kompetisi ini bukan peserta lain. Tapi Jumawa seperti ini. Aslinya takut, Bang, saya begini-begini. Kalau tadi gak kena mati saya. Mas Dodit kesini bukan juri tamu tapi menjemput saya pulang Surabaya. Terima kasih, saya nopek.
lucu banget. Ini menurut gua ini esensi bebas yang sebenarnya. Maksudnya ini hal yang paling dekat gitu. Maksudnya hal yang paling dia alamin sekarang gitu. Emang bebasnya ya bebas. Ini dari awal yang begini langsung jumawa. Waduh, cepat sekali dalam 4 menit. Coba Radit dulu dah. Tuh. Iya, Gila. penampilan kayak gini cuman bisa terjadi di Suci 1X ya, di Suci 9 setelah 9 tahun lebih kompetisi ini ada gitu. Karena ini udah meta banget gitu, udah ngomongin soal punchline apa segala macam. Ini bisa terjadi karena lu memahami semua itu gitu. Lo tahu bahwa lo harus dekat sama kegelisahan lo tahu susah nyari punchline, akhirnya yang lo bawain adalah yang bener-bener deket gitu. Dari tadi lo bicara ini gak ada punchline-nya, itu semua punchline-nya bagus-bagus menurut gua gitu. Dan itu salah satu contoh meta yang paling menarik. Jadi gue nggak tahu ini kecerdasan luar biasa dari lo atau ketidaksengajaan yang menjadikan lo hebat ya. Cuman yang jelas ini berhasil dan lo lucu banget, itu aja. Thank you, Pak. Terima kasih Bang Radit. Selanjutnya mungkin Panji kali tadi standing ovation kan tadi kan. Keberanian lu ya untuk mau masuk lewat Dodit terus keluar Coki Anwar dengan ngambil resiko kita nggak nangkep. Itu terbayarkan ketika lu bilang saya tadi jadi Dodit Anwar, komika lempeng yang gempal. Jadi abis itu kan sebenarnya mungkin nggak diniatkan sebagai itu, tapi kan tadi kan rule of three juga tuh ketika kesini Mama Dede gitu. Jadi di luar orang mungkin ngerasanya kayak ini orang kayaknya cuma ngomel-ngomel doang, tapi ya orang yang awam mungkin nggak bisa menangkap bahwa ada begitu banyak kejelian dalam teknis. Kan kalau katanya ADMS ya, first you play by the rule and then you play with your heart. Mungkin lu udah hatam semua teorinya sehingga lu udah main bebas aja. Dan ketika lu main bebas itu pun udah ada teknik-tekniknya di dalamnya. Jadi ini tadi penampilan yang sangat-sangat bagus, gue sangat-sangat puas. Dan nggak tahu deh mungkin pizza datang lagi ke sana, tapi menurut gue kemanapun pizza itu datang, ke kamar siapapun, menurut gue layak malam ini bagus-bagus semua. Ya. Thank you, makasih banyak. Nice. Terima kasih Mas Wanji. Nope. No debat lo bagus banget. Yes. Ya. Walaupun tadi sudah menyakiti hatinya. Enggak, sama sekali tidak menyakiti, mungkin menyakiti Mama Dede. Wow. Bisa saja loh. Bisa aja loh, kita nggak tahu. Izin toh. Iya. Wow. Tapi maksud gue kita menggunakan siapapun yang ada di sini mungkin semuanya juga udah gak bakal marah walaupun apapun yang diomongin, termasuk gue juga. Jadi jangan khawatir menggunakan kami di sini untuk materi gitu. Siapa tahu itu bisa menjadi lucu. Mudah-mudahan bisa terus kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Terpuruk. Sebelum saya stand up, minta tolong supportnya Bang ya, tolong ya. Nanti ketawanya yang lepas aja, los. Jangan ada yang ketawanya ditahan. Karena saya stand up menghibur manusia, bukan hati ya. Kecuali Anda mukli serius, satpam nggak masalah. Caur lupa. Saya lahir dari keluarga yang sangat jauh dari kata cukup. Miskin banget keluarga saya Bang, melarat banget. LDR dengan rezeki. Tapi 2020 sampai sekarang, netizen audiens stand up itu pengen komik bahas materi yang dark. Dikit-dikit dark, apa-apa dark. Anda traktor apa gimana? Dark. Saya bahas kemiskinan, menurut mereka materi saya biasa. Padahal ini dark loh ini. Ini kondisi hidup loh, realita hidup. Orang lain puasa Senin Kamis tujuannya apa? Mendekatkan diri dengan Tuhan. Keluarga saya sudah terlalu dekat dengan kematian. Dan masih ada yang bilang netizen di luar sana. Kalau materi kemiskinan saya ini palsu, settingan, gimmick. Kok bisa mikir seperti itu? Maksud saya kalau udah kaya nggak mungkin ikut kompetisi ini. Malah saya sponsorin kompetisi ini. Kok bisa mikir saya kaya dari mananya? Makan aja bingung sejak kecil saya. Karena bagi orang miskin, makanan itu tabu Bang. Kenyang itu cita-cita. Passion hidup saya itu busung lapar Bang.
Prestasi hidup kalau bisa sendawa, itu berbangga mak saya. Makanya saya selalu bingung ketika ditanya cita-cita pas SD. Teman-teman saya kayak gampang loh. Alia cita-citanya apa? Paranormal bu, kayak Om Hao. Pinter. Dipo cita-citanya apa? Gubernur DKI bu. Waduh, hebat. Lah kalau Nopek cita-citanya apa? Buncit bu. Orang cita-cita jangan setinggi langit oleh. Terlalu muluk-muluk itu. Ganti cita-cita yang mudah dicapai aja. Nopek. Udah di UKS saya itu bang. Tenaga saya cuma cukup buat jawab buncit. Habis itu pingsan plek. Dak. Waduh. Terima kasih saya Nopek Novian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat keringet buntet guys. Perkenalkan Kak, nama saya Nopek Novian dan saya anak petani. Ini temanya olahraga bang. Saya tuh nggak ada materi tentang olahraga bang. Karena dari kecil mak saya tuh ngelarang saya buat olahraga. Kata mak saya, olahraga itu cuma buang-buang waktu. Tanpa olahraga, orang miskin itu udah six pack otodidak. Jadi ngapain cari keringet dengan olahraga? Mending bantu bapak di sawah. Itu sama kayak olahraga wesan. Wesan. Traktor, ngarit, angon kebo, itu cabang-cabangnya. Itu kalau dilakuin rutin, kotak-kotak itu badan. Kayak terasering ubud. Sawah Cianjur juga boleh. Yang penting kocak. Dan saya itu bingung ini bahasa apa olahraga. Ini kalau saya maksain tentang olahraga yang dimengerti oleh warga di desa saya, yang mayoritas itu petani semua, tema saya bukan olahraga bang, tapi agrobisnis. Kosong ini otak saya udah. Ya. Tahu mau ngomong apa lagi nih. Di karantina Suci One X, saya tuh pengen banget main badminton bang. Karena menurut saya itu seru. Tapi setelah saya perhatikan, ternyata di Jakarta sama di desa saya, bulu tangkis itu berbeda. Di sini main tuh butuh gor loh bang. Di desa saya butuhnya ger. Kayak perform saya ini butuh banget itu ger. Di Jakarta main bulu tangkis itu ya ampun lifestyle loh. Di sana olahraga aja. Di sini bang main bulu tangkis kok baru bengkok sehelai begini. Sudah minta ganti. Nggak enak ini nggak enak. Nah. Di desa saya kok sampai begini, mekar, masih dibuat main ini. Bunyinya nggak tang-tang tapi bah. Dan kita main bulu tangkis, netnya bukan seperti yang Anda lihat. Netnya dari pukat harimau, jaring ikan. Kadang masih ada duyungnya itu. Menang kalah bukan tergantung wasit, tergantung angin. Kevin Sanjaya lawan teman saya Wanto Seleb. Kalau Wanto menang angin, tumbang Kevin. Dan raket yang kita pakai mereknya Yonex bang. Cuma yang X-nya itu K. Waduh. Harga 15.000, belinya di toko karambol sama gitar palsu biasanya. Kadang senarnya itu kendor buat nyemes. Ya. Koknya nyangkut. Itu senar kendor gak kita servis, kita semangatin. Ayo senar miskin. Sadar diri jangan kendor. Kadang kita ganti senar gitar buat nyemes jreng. Lapangannya juga serbaguna bang. Hari ini main bulu tangkis, besok buat takro, besok buat kondangan. Kadang tamu undangan subuh belum pulang, kejering pukat dari mau. Terima kasih saya Nopek. Nopek, ini banyak banget yang gue suka dari pertunjukan lu. Pertama, belahan cabang olahraga di sawah, yang lu bilang itu cabang semua. Terus gue senang tuh yang meta-meta kayak yang penting kocak selama pas ya, itu juga lucu buat gue. Tapi favorit gue tuh kok patah selai kan. Gue pikir setelah saya sampai situ ternyata diulang begini, lucu banget. Buset deh. Lu kalau nggak ngasih no debat, gue gulung lu sekarang juga lu. Lucu banget itu. Awas lu ya, gue tungguin lu. Itu tuh lucu banget. Tapi Nopek, yang pengen gue garis bawahi adalah gue apresiasi lebih dari yang gue sangka, karena di akhir lu nge-callback yang jadi cara gue ngukur bahwa ini tuh penulisan. Terakhir kan lu callback si pucat harimau kan? Iya. Nah itu
Pukat. Pucat harimau. Pucat harimau, ya. Itu mah harimau Ragunan tuh, pucat harimau tuh. Nggak makan soalnya, nggak makan ya. Kasian tau. Kasian. Pukat. Soalnya kalau pucat harimau bener-bener ada harimau pucat Iya, ada. ada. Ini kebun binatang Surabaya. Iya, bener. Cing Abdel. Nope, Siap, Cing. apa kabar, Pe? Alhamdulillah. Nope, beberapa kali gue lihat lo 20 detik, 30 detik di awal perform itu lo kayak kurang pede terus, termasuk hari ini. Begitu udah ada mulai dapat ketawa cabang olahraga yang itu, baru Ya, lo baru mulai naik ya? mulai naik. Dan itu terjadi juga di 2 atau 3 yang lalu, tapi itu panjang, hampir sampai 1,5 menit gitu. Jadi menurut gue di malam hari ini, setelah pujian dari Panji, kritik gue tuh cuma satu, lo di depan tuh selalu goyang gitu. Dan beruntungnya memang materi lo selalu kuat gitu, jadi cepat gitu, orang dapat ketawanya lagi cepat gitu. Mungkin karena sering goyang jadi kuat, Cing. Bagus. Kenapa? Bagus. Coba contohin. Cing Abdel, kenapa pas Mika ngomong gitu? Karena sering digoyang makanya kuat, Cing. Lu kenapa lihat Panji? Kenapa lu lihat Panji? Masalahnya tadi Nggak, ada banget masalahnya- boy paniknya gitu loh. Kenapa? Lu tinggal Gue jawab. bahkan gak ngeh lu ngelihat ke arah gue. Iya, gue ngeliat Panji, gue bilang, oh Panji jangan-jangan Panji cerita nih. Selalu ada bikin cerita-cerita background story ya. Iya, Nope. Ya, Cing. Mudah-mudahan itu bisa diperbaiki karena gue melihat sekali itu selalu terjadi di setiap penampilan lo dan bervariasi, ada yang cepat, ada yang lama, dan itu bahaya kalau akhirnya bisa memperlambat orang dapat ketawa di pertunjukan lo. Tapi selebihnya lo Weh, no debat. Terima kasih, Cing. Terima kasih. Debat. Iya. Aku nonton Rais sama Nope, seneng banget, lucu dua-duanya, menghibur. Terus tadi kan aku dengar kalian berdua tuh sebenarnya nggak pernah olahraga yang sesungguhnya. Gimana kalau abis ini kalian aku ajarin olahraga yang sesungguhnya? coba contohin. Bener nggak ini? Nah, benar. Bener nggak kalau ini bener? Ayo. Ini pasti. Iya. Emang Cing Abdel mau ikut olahraga juga? Enggak, gue nontonnya aja udah seneng. Dan udah keringetan kayaknya. Nonton aja udah keringetan ya, Cing. Udah cukup, pokoknya kalau aku suka nonton kalian berdua, aku terhibur. Kalau aku nonton di TV pasti aku nggak bakal ganti channel karena aku terhibur banget sama penampilan kalian berdua. Asik. Terima kasih Wika Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa Kompas nyuruh saya roasting Mas Aldi Taher? Ini sama kayak Kompas nyuruh saya yang roasting diri sendiri, Bang. Kenapa? Karena saya kalau melihat Mas Aldi Taher seperti melihat saya di masa depan. Manusia kosong nih, zero people, ya Allah. Saya di masa mendatang begini juga, Bang. Karena kita punya banyak kemiripan. Rambut sama keriting. Karya sama, beliau ada lagu Munaro Bang Oji datang, prepet, plung, bunyi-bunyian loh Bang. Saya banget itu Bang. Gak peduli lirik di depannya, yang penting maklung di belakangnya. Dan lagu-lagu sekarang itu gitu, Nisa Sabian, wih, Lord saya bro, panutan, maha guru, respect junjungan. Lord saya lagi. Lord saya. Jadi ini bisa nggak sih Kompas sesi roasting diganti sharing aja? Saya lebih butuh banyak info dari beliau bagaimana bertahan hidup di dunia entertain meskipun karir redup. Gimana sih Mas Aldi agar tetap konyol dan nggak punya malu seumur hidup? Meskipun sudah berkeluarga itu gimana? Gimana caranya minta diundang kru TV secara to the point itu gimana? Nggak perlu bridging, langsung punchline, gokil. Aduh lucu banget. Aduh anjing. Saya sekarang udah mulai ngetek akun artis Bang. Biar gak kaget ke depannya.
Saya juga udah siap di blok Mbak Dinar Candy, siap Mbak. Saya siap mencari penyanyi dangdut untuk saya nikahin. Gak apa-apa ujungnya cerai, yang penting ngikutin Lord. Tuh. Ikutin Lord. Ini nanti kita di belakang ngobrol ya Mas ya. Saya lebih butuh banyak info. Atau boleh nggak nih Kompas, Mas Aldi sekamar sama saya di karantina Kita akan meriah konser bro. Mas Aldi mau naruh nopek tang tumpak. Teman-teman saya bang tadi Rio Ate berani-beraninya ngerosting Mas Aldi. Mereka nggak tahu, mereka keluar suci ya akan begini juga, bingung panggung, nyari panggung. Rio Ate, kita di sini cuma 5 besar, kita keluar suci nggak terlalu besar. Mas Aldi ini harusnya jangan di roasting, tapi dibuat renungan diri, cerminan diri. Karena semua akan Aldi Taher pada waktunya. Siap Bang Panji nyanyi. Wuk, wuk, wuk. Terima kasih, saya Nopek. Selamat malam. Langsung komentar, Dinar gimana? Nope. Aku nggak setuju. Ya udah aku kurangin 500.000 deh buat kamu. Jangan kasih. Jangan gitu dong. Ya tadi dia nge-roastingnya nggak pahit banget kayak masih Lord. Enggak puas. Yang pedas-pedas gitu loh. Jangan disembah-sembah. Berarti yang sarkastik gitu tuh kamu nggak mau Gak ya? mau ya? Aku mau Sarkastik yang banget. dipojokin banget gitu loh. Aku cuman kecewa ada ya sama Cuman Nope. kayaknya kurang pedas doang ya? Ya kurang pedas karena kan aku kan agak ini sama dia slack. Jadi pengen ada penyampaian yang benar-benar kayak 100% mewakilkan gitu gitu. loh. Oh. Ya dia malah nyembah. Kalau menurut Bang Aldi sendiri gimana tadi? Menurut saya Tenang Anda. enggak. Jadi Kenapa ya? ini Nope ini lucu, Pe. Ya. Gue butuh satu personil lagi buat gabung di grup gue. Lo mau bikin apaan sih? Kalau lu mau keluar detik ini dari kontraknya Kompas TV, lo gabung manajemen gue. Jadi apaan? Jadi apaan? Pegang mie ayam bareng, Mbak. Dagang mie ayam. Ya ayam pakai manajemen. Tapi lucu bro, lu lucu banget. Ya sama suwe semuanya. Keren, lucu. Kalau menurut Bang Panji, Gila lu, Pe. Gila lucu banget menurut gue. Dan barusan di luar, jadi gini ya, aduh menarik banget tadi kalau barusan. Jadi emang ada sarkasmnya dikit, tapi ada otokritiknya juga. Intinya, menurut gue yang ini lebih menyenangkan daripada yang tadi, beneran deh. Dan cuman kayaknya lu kecepatan sedikit kali ya, karena tadi ditutupnya tuh siap nggak Mas Panji tuh nyanyi tang ting tung. Sayang bener karena tadi waktu lu bilang semua akan Aldi Taher juga pada waktunya. Das. Itu nggak ada di set itu Mas Panji. Yang mana yang terakhir itu? Under ya. Iya makanya ya kebayang. Makanya tadi lu sempat mikir gua apain ya, akhirnya lu isi kayak gitu. Untung lucu juga. Tapi seandainya timingnya pas aja, legendary set banget itu ditutupnya. Ya, thank you, makasih banyak. Terima kasih Mas Panji. Nice. kalau menurut Cing Abdel, Iya. seperti apa? Iya, ini roastingnya memang Dinar ini lebih menyakitkan loh sebenarnya. Roastingnya dengan cara sarkas gitu yang nggak perlu mencela gitu, tapi isinya mencela semua sebenarnya gitu. Kalau udah punchline-nya tebel-tebel ini bagus banget Nope, jauh lebih bagus dari penampilan yang pertama lo. Mudah-mudahan penampilan ini bisa menyelamatkan lo untuk bisa terus lolos ke babak berikutnya. Lucu banget Nope. Terima kasih. Tapi Nice. No debat, ini no debat. Belum tentu. Ini no debat. Tapi menurut saya No tadi debat, ntar gue sabit dia nih. Gue sabit pakai handphone Aldi nih. Tapi kalau Radit gimana Dit? Setnya Nope. Iya, gua males ya kalau peserta bagus tuh sebenarnya males nontonnya gitu karena gue jadi nggak punya apa yang harus dikasih kritikan dan saran gitu. Ya emang bagus banget gitu. Mungkin ya nggak banyak orang tahu bahwa sebenarnya yang dilakukan Nopek itu adalah sebuah sarkasme kan. Lu mengatakan sebuah hal tapi maksudnya adalah sebaliknya. Dan itu lumayan cukup sulit dibandingkan mencari sesuatu terus ditembak, gitu. Ini memang level yang lain gitu menurut gua. Dan dari itu aja udah menunjukkan lo memberikan sesuatu yang baru dan beda itu aja buat diri lo sendiri. Itu aja, jadi bagus banget Nopek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat kangen kenyang. Wis, juri tamunya Bang Next Carlos. Saya ini kerja Bang, biar bisa makan. Bang Carlos makan jadi kerjaan loh. Sangat menyalahi norma-norma kehidupan. Dan kerjaan beliau itu bonusnya banyak loh Bang. Diabetes, kolesterol, kanker, stroke banyak gitu loh. Waduh. Tapi saya hormat sama beliau. Kenapa? Karena beliau orang kaya, bisa makan makanannya orang miskin. Saya orang miskin itu nggak bisa makan makanannya orang kaya Bang. Lidah saya itu belum siap, karena lidah saya itu lidah-lidah BLT. Saya itu pernah Bang diajak teman saya ke restoran Jepang, makan sashimi. Awalnya pas mau beli saya kira, waduh mie lagi. Ternyata itu ikan mentah. Mentah loh, kayak materi saya ini mentah. Belum ada punchline-nya ini. Makan itu lambungku depresi Bang. Kepala pusing, dang loh. Kayak minggu kemarin masuk bottom 3 rasanya. Habis makan lemas, tatapan kosong. Ya Allah. Loh. Dan itu baunya kan amis banget toh Bang. Arak kalah baunya sama ini. Kata teman saya ini pasang ini wasabi biar nggak amis. Saya kasih Bang wasabi, malah kayak solar. Bahan bakar truk itu loh Bang. Nggak mau saya makan ini, apaan ini. Takut selesai makan punggungku ada tulisannya, papa pulang mama digoyang. Atasnya ada gambar Wika Salim Bang. Oh, begini. Enak zamanku tole. Kok bisa teman saya makan tuh nyam lezat gitu loh. Menurut saya orang yang bisa makan makanan singa laut ini karena dari kecil itu terbiasa makan makanan seperti itu. Makanya pas gede menikmati. Bang Radit tuh saya lihat sering makan makanan begitu. Saya yakin Bang Radit dari kecil makanannya ya begitu. Mama Bang Radit deket akuarium teriak, Radit telan lohan ini. Gak mau mah biasakan. Biar bisa ngajarin Pandu jadi lumba-lumba. Saya nggak bisa Bang, karena lidah saya lidah tempe. Dulu mak saya itu masaknya tempe terus. Pagi tempe, siang tempe, malam tempe. Saya itu pengen punya mak itu Chef Renata. Soalnya bisa masak banyak menu. Mak saya bisa banyak menu, cuma bahan dasarnya tempe. Pagi tempe lodeh, malam bali tempe, besok tetap tempe Bang. Pas SD guru saya sering marah, Nopek, jangan nakal-nakal, mental tempe. Ya emang Bu, orang makan saya tempe, ini kepala kalau dibelah isinya kedelai. Mak saya masak tempe itu kayak komik, satu premis dibedah Bang, diperes sampai habis loh. Tempe dicari cabang-cabangnya loh. Masak tempe dicari detailnya apa, dikasih opini, kasih sikap. Masak kurang ger kasih egg out. Terima kasih saya Nopek. Aduh lucu banget. Aduh, lucu banget. Silakan Mas Panji. Mas Panji. Emang lu, Nopek nih, mulai hari ini gue setiap kali ngeliat sashimi ingetnya makanan singa laut nih jatuhnya nih. Gue ngasih sinyal aja, jangan lengah. Karena gue takutnya emang, karena gue inget minggu lalu kayak apa. Ya kan, kalau nggak salah minggu lalu ada teman. Gue inget minggu lalu kayak apa. Gue sih hari ini seneng banget sama performance lu. Oh happy gue. Makanya gue tadi standing applause waktu lu selesai, karena menurut gue lu bagus. Mengalami peningkatan dibanding yang kemarin gitu ya. Kalau Nope ya memang personanya atau energi lo yang bikin semua hal biasa itu jadi luar biasa gitu. Dan Nope yang gue seneng banget itu adalah tempe dianggap premis. Itu gue ketawa nggak berhenti-berhenti. Makasih Cing Abdel. Lucunya gimana Cing? Lucunya Nope? Nope no debat. Woi kalau Rais? Masih bisa didebat. Kembali ya buat Nope sama Rais ya. Jadi ini yang kita temuin pas audisi. Oh kemarin mereka buat Kelihatan lagi di sini dan ternyata di bottom 3 atau di bottom 4 ya kemarin ya. Itu lumayan memberikan kalian efek kejut. Tapi lucu banget, Nope itu kayaknya kalau lagi kesel, lagi emosi baru dapet tuh semuanya. Mungkin yang sebelum-sebelumnya lo nggak dapet ininya, keresahan itu gitu loh. Dan hari ini kayak relate banget sama lo, mudah-mudahan rumus itu terus dipakai sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sobat-sobat sumpek. Wah.
Sebelumnya saya pengen tanya dulu, ini Kompas ada masalah apa sama saya? Kenapa warga desa melarat kayak saya dikasih tema liburan loh bang? Bagi orang miskin, liburan udah termasuk umpatan loh. Marah kita dengar kata itu. Itu sama kayak pengangguran lagi nongkrong malam-malam. Terus ada satu orang cabut ngomong, besok kita kerja emosi kita. Dan saya baru sadar ternyata memang tema-tema di Kompas itu tema-tema orang kaya semua dari awal bang. Gak ada tema yang respect untuk orang miskin loh. Dari awal temanya digital, film, sekarang liburan ya Allah. Tolong kreatif, kalau memang Kompas ini pemersatu bangsa, bikin tema juga untuk orang miskin. Misalnya busung lapar, bertahan hidup, pengungsian, BLT, bantuan langsung tolong. Bikin tema gitu, kita baru relate. Dan juga saya tuh heran sama orang-orang kota bang, kalau liburan ke desa. Kenapa mereka menganggap pekerjaan orang desa sebagai liburan ya Allah? Mandiin kebo dianggap liburan. Hei warga-warga metropolitan. Sesungguhnya kebo itu udah dimandiin. Tapi gara-gara Anda pengen liburan, dikotorin lagi sama warga desa. Biar Anda bisa liburan. Kasihan loh bang itu kebo. Mandi terus bolak-balik malam masuk angin minta kerok. Dan juga orang kota kalau ke desa suka nontonin orang desa bercocok tanam. Tapi nggak dibantuin bang. Ini menurut saya penghinaan loh. Orang nanam padi direkam, di story, diupload di IG ya Allah. Makanya saya mencanangkan untuk warga-warga desa yang nonton saya. Ayo balas dendam bro. Kita serbu kota. Kita datang kantor-kantor Sudirman, kita tontonin orang meeting. Kita foto orang ketemu klien. Ada orang kantoran kerja dimaki-maki bos, ayo kita lukis. Dia dipecat, ayo disawer. Dan orang kota itu sotoy. Sering ngomong, wih enak di desa. Bisa makan di sawah, gelar tikar, nikmatin angin sepoi-sepoi. Hehehe. Anda ngomong begitu karena Anda cuma menganggap semua desa di muka bumi ini seperti desa-desa wisata. Yang memang disetting khusus untuk liburan. Anda belum pernah datang ke desa saya, di sana banyak sawah liar. Belum pernah kan Anda lagi enak-enak makan, kaki disengat kala jengking, kepala dikerubungi tawon, ngeng, entang. Lentung dasmu. Anda emang pernah lagi makan sego pecel, ambil kering tempe pas mau ditelen, ternyata ulat bulu, belum pernah kan? Biasanya habis makan gemuk di perut, ini di leher. Bentol. Dan orang kota sering ngomong bang, kalau habis dari desa, enak liburan di desa. Ketemu orang desa ramah-ramah, murah senyum. Mereka ngomong gitu karena cuma 3 hari. Kalau mereka 25 tahun hidup di desa, tahu sifat-sifat tercela orang desa. Orang desa itu lebih kecil dari Kim Jong Un loh. Mereka ngomong gitu karena mereka belum ketemu petani gagal panen, istrinya minta Avanza, anaknya minggat, sapinya PMS, rumahnya roboh, motornya kebelah juga. Belum pernah ketemu mereka orang-orang gitu. Mereka belum pernah ketemu Lek Sugut, orang desa arogan. Tetangga saya bang, dia itu pernah Lek Sugut dari sungai bawa lele. Ditanya sama tetangga, Lek Sugut dari mana? Matamu dari mana orang bawa lele? Dia nggak suka orang basa-basi. Pernah tanya Lek Sugut sehat? Orang mati mbok tanya sehat. Hantu aku ini hantu. Wah. Terima kasih semuanya, saya Nope. Lihat. Iya kan? War, wang, buang. Lihat. Banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti tapi kita tertawa. Oke deh. King Abdel. Gue ya. Oh, jadi yang mulai dari yang tua nih. Ya. Aduh, siapa? Lo mau gue tuan mana sih, Tong? Tuan mana sih, Tong? Kamu tahun berapa lahir? 70. Ikut-ikutan. Lo bukan ikut-ikutan. Emang yang boleh lahir tahun 70 di Indonesia lo doang. Gila kali. Tapi begini, Nope, gue sih semakin khawatir gitu ngeliat perkembangan lo ya. Kalau gue nih, ya, ngeliat, karena menurut gue punchline-punchline-nya hanya sedikit sekali nih, Pak. Jadi orang hanya menikmati delivery lo, gitu. Itu baru bisa dinikmati sama orang yang udah terbiasa melihat lo. Kalau menurut gue ya.
gaya lo yang kayak gini gitu. Cuma ya karena kita di sini udah terbiasa ngelihat lo perform, jadi kita bisa ngambil kelucuan dari yang lo sampaikan. Tapi secara punchline lo menurut gue malam hari ini sangat kurang gitu. Jadi memang ini kita nikmatin marah-marahnya lo gitu. Perspektif premisnya bagus-bagus tapi ya di situ aja ketawanya gitu. Tidak ada punchline yang mengagetkan gitu. Itu tertolong dengan cara lo membawakan, bahkan Uus aja asal lo udah bunyi wang-weng lo dia udah ketawa gitu. Kalau buat gue ini mengkhawatirkan Pak gitu. Satu saat mungkin lo hanya merasa bahwa sebegitu aja tanpa lo harus cari punchline yang bagus bisa bikin orang ketawa. Tapi pada satu saat lo tidak sebagus ini delivery-nya, itu bahaya banget, bisa anjlok banget Pak. Gitu. Jadi menurut gue mungkin lo bisa cari punchline yang lebih patah-patah lagi. Siap. Itu aja Pak. Oke, baiklah. Silakan. Pasti aku kan? Boleh? Nope. Kalau aku mah ngeliat kamu suka aja, soalnya kayaknya seru banget bawainnya. Terus juga dari awal sampai akhir aku ketawa, jadi aku kayaknya ngeliat kamu perform barusan kayak kurang, masih pengen lihat kamu perform lagi. Jadi menurut aku penampilan kamu bagus banget. Terima kasih Mbak Vika. Kalau Denar Candy? Keseluruhan aku suka banget karena tadi tuh dia kan kayak kontras gitu loh dari kota ke kampung. Terus dia pembawaannya tuh kayak lagi mahasiswa lagi tawuran gitu loh. Kayak peng gitu. Seru. Jadi nggak boring. Jadi aku kayak melek terus gitu, melek sambil ketawa gitu. Oh. Jadi best buat kamu. Terima kasih Mbak Dinar. Oke. Komit loh. Selanjutnya Raditya Lontong. Dika. Mana tuh? Iya. Waduh. Dika silakan Radit. Iya. Lo tuh bagus banget di penampilan minggu kemarinnya lagi, dan minggu kemarinnya lagi, karena menurut gue lo emang nyari yang deket aja gitu, dan lo all out banget. Lo nggak tahu mau ngapain, udah punchline-nya juga kagak ada, lo ceritain aja. Jadi emang lo punya bakat komedi lo tinggi banget, karena lo bisa ngelihat sesuatu yang biasa jadi yang lucu. Permasalahan hari ini, gue curiga lo dikasih tema liburan apa ya? Oh, gue ceritain di kampung nih banyak yang lucu-lucu. Jadi beda banget kayak kemarin. Kemarin tuh lo emang pengen cerita dan ini aneh menurut lo. Kalau ini lo sekarang kayak ngeliat di kampung tuh ada yang lucu loh. Orang mandiin kebo dilihat, orang jadi seperti itu. Nah, ini jadi PR buat lo minggu depan, karena buat gue ini penurunan banget dibanding yang sebelumnya. Gimana cara lo tetap jujur sama diri lo sendiri tentang apa yang lo mau bawain? Hari ini gue hanya melihat Nope yang dulu, coba pakai rumus yang sama, tapi nggak sekena yang dulu. Itu aja. Thank you, Pak. Terima kasih Mas Radit. Nope, Ya Cak. gini, kalau diibaratkan pelari itu ada pelari yang sprint, jarak pendek, ada jarak menengah, dan ada jarak jauh. Tapi korelasinya dengan stand up comedy bukan dengan liburan, adalah seperti itu. Ini sebuah kompetisi. Kompetisi ini sebenarnya jangkanya panjang, tapi yang dikompetisikan adalah jarak-jarak pendek. Makanya waktunya nggak lama-lama kan? Ya, 4 menit. 4 menit, itu sprint. 4 menit kamu harus bisa membuat orang semuanya tertawa puas dan kamu bisa menyampaikan tema yang diberikan sebagai tugas. Kamu harus tahu potensi kamu di mana, tapi jangan berlebihan karena itu nanti bisa over. Yes. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat penikmat subtitle Lebah Ganteng. Lebah ganteng anjay. Nama saya Nope Novian Bang dan saya Zero People. Manusia kosong. Kalau ngomongin masalah film, Kompas TV itu pernah produksi film pendek Bang. Judulnya tuh Bang, boleh ulang stand up gak Bang? Soalnya Ical Kate Bang. Cuma 3 menit langsung tamat loh itu. Pendek sekali durasinya. Waduh. Itu genrenya horor kocak Bang. Sad ending bagi Ical Kate. Happy ending bagi kami. Dan menurut saya perform di televisi nasional Bang itu beban loh Bang. Apalagi kompetisi sekelas Suci ini. Karena ekspektasi orang-orang itu tinggi Bang. Kalau saya tayang di TV Bang, orang-orang tuh ngomongnya Nope final. Hei manusia. Sepanjang sejarah Suci Kompas yang digadang-gadang final tumbang di tengah-tengah. Dodit Mulyanto Suci 4, yang final Abdur David. Suci 6 ada Sadana Agung, yang final Ardit Jegel. Jadi tolong selesai perform ini jangan ada yang ngomong Nope final.
ganti Rais final. Tapi jangan juga karena itu terlalu meledek. Mustahil. Komika angin-anginan kok final. Dia hari ini pecah, biasanya kaget sendiri Bang. Lu kok bisa? Hari ini Bang Rais selamat dari jurang close mic, itu mukjizat. Atau kalau mau komennya ganti Alif Ical final. Udah close mic. Masa Kompas mau callback? Aduh, nambah-nambah biaya swab. Karena menurut saya yang cocok di final Suci One Egg adalah komika-komika yang atraktif Bang. Egi MK tuh. Stand up Indo Jackass loh Bang, keren loh. Saya yakin Egi kalau final di sini studio Kompas kebakaran. Meledak. Nyuar. Waduh. Karena yang bisa mengalahkan Egi di final cuma satu orang, Ical KT. Karena menyerah. Dan menurut saya yang Suci One Egg, acara Kompas, ini programnya keren Bang. Udah bener formatnya, ada komik, peserta, dan dewan juri yang terhormat. Masalahnya adalah kalau Kompas udah upload Suci One Egg di YouTube, banyak sekali juri dadakan Bang. Manusia-manusia sipil sok-sokan ngejuri. Sipil. Wow. Saya tuh pernah di komen juri netizen Bang. Nopek tuh stand up-nya cuma marah-marah, nggak ada tekniknya. Hei, Anwar underscore nganggur. Itu nama user. Saya stand up ini ada tekniknya, ada keresahan, main meta. Kalau saya stand up gak ada teknik, saya masuk langsung tuit, makluk. Waduh. Itu pun saya ngomong begitu, ada tekniknya, delivery harus lancar. Kalau nggak belibet Karena menurut saya semua hal di muka bumi ini ada tekniknya Bang. Bapaknya Gilang kuli bangunan, bangun rumah juga pakai teknik. Nggak bisa marah-marah, nggak bisa. Ada semen jadi teras. Jadi ruang tamu. Ada pasir nih. Jadi gila materi kok begini. Aduh, terima kasih saya Nopek Bang. Aduh. Ya Allah. Nope, beneran ini. Gak tahu sih maksudnya ini dari gimana nih? Dari Radit dulu deh, Dit. Silakan. Iya. Lu lihat. Aduh. Perteknikan itu nanti. Nope itu tadi siapa username-nya yang ngejuri lu? Anwar underscore nganggur. Anwar underscore nganggur. Itu salah satu juri yang bilang lu nggak berteknik ya. Katanya gitu ya. Cuman ya pujian paling besar untuk seorang stand up comedian adalah ketika orang bilang lu nggak ada teknik. Karena itu tersamar jadinya gitu. Nggak terbaca, tersamar, dan terasa sangat dekat sama diri sendiri. Makanya tadi gue bilang juga ke teman-teman sebelum lo itu, kalau emang dikasih tema, nggak usah dipaksain ber-what if jauh-jauh, balikin lagi ke diri sendiri. Baru tinggal cari aja kaitannya sama tema apa. Itu yang lo lakuin hari ini. Dan ya seperti udah dari minggu lalu ya, gue rasa sih lo tetap konsisten menghadirkan stand up yang berkualitas dan baik gitu. Ya, thank you. Terima kasih Bang Radit. Mantap. King Abdel. Oke, Nope. Di detik-detik awal agak belibet dan gue ngeri yang mengenai Ical ya. Itu memang belibet kan? Belibet sih. Harusnya apa sih omongannya? Film pendek apa? Film pendek, judulnya Bang, boleh ulang stand up nggak Bang? Oke, iya. Kan Di situ Ical kan waktu Iya. tampil begitu kan. benar ya, berapa kali. Tapi itu belibet dan gue sangat takut kalau itu mengganggu performa ke belakangnya. Tapi alhamdulillah kayaknya performa lo malam hari ini membuktikan bahwa memang lo layak untuk bisa terus di final. Lo mungkin bisa meruntuhkan mitos-mitos itu gitu. Kalau yang kemarin-kemarin dibilang di perjalanan udah disangkakan ke final, ternyata enggak, mungkin lo bisa meruntuhkan mitos itu. Dari awal udah dibilang Nope final, mudah-mudahan lo masuk semifinal. Dan kemudian masuk ke final. Kalau lo begini terus. Karena penampilan lo malam hari ini no debat. Nggak bisa didebat, udah no debat masih mau debat lo. Oh iya bener. Debat beneran berarti. Debat beneran ini. Mantap. Respect. Keren banget bener Calontong dah. Baik, untuk Calontong silakan Calontong. memberikan komentar. Nope, Ya, Cak. terus terang saya baru pertama ini melihat secara langsung ya. Tapi terus terang,
saya bukan bicara masalah sebuah budaya atau kultur, tetapi kalau kamu tadi dari Madiun, Iya, Cak. itulah gaya orang sana ketika bercanda, ketika ngobrol seperti itu. Ekspresif gitu meledak-ledak. Nah, tapi memang ini gayanya dia ngomong seperti itu. Artinya apa? Kamu natural, kamu tidak menjadi siapa-siapa, tapi kamu menjadi diri kamu sendiri. Ya. Itu adalah modal yang sangat kuat. Ketika seseorang perform di situ dengan modal dirinya menjadi dirinya sendiri, itu akan lebih punya banyak kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Harusnya seperti itu. Aku melihat gaya kamu itu gaya orang sana memang. Itu gaya orang ngomongnya orang sana. Itu kelebihan. Ketika sesuatu hanya kamu yang bisa melakukan, artinya apa? Orang lain kesulitan untuk melakukan. Ya. Nah kalau orang lain kesulitan untuk melakukan, berarti kamu lebih mudah untuk bisa melakukan itu. Lakukan. Jadi intinya itu. Oke. Kalau dari Chandra Liau, Chandra gimana Liau, menurut ini lo? dari kacamata seorang videografer Ya kan? DOP. Nggak bisa dinilai dong, kagak ada elemennya. Lebih dari ribu. Gue ngomong, itu kan saya yang ngomong itu. Oke, Pe, gue baru pertama kali ngeliat lu perform. Kayaknya gue bisa nilai langsung ya, kayak Suci One X itu stage ini milik lu dah. Gitu loh, kayak gue nggak ngerasa kayak lu mikirin mau delivery apa, mau sampein materi apa. Jadi berasa ini udah your own stage aja. Level nyamannya tuh udah segitu. Ya. Dan gue suka banget gitu loh, suka ketika gue nggak perlu mikirin setiap kata nih mau delivery apa, tapi satu kata aja paling, dua sih. Nope final. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah grand final. Sesuai prediksi netizen. Tapi saya perform sebagai orang yang merdeka, bro. Wis. Tidak mikir komentar juri. Wis. Malah saya bisa komen juri sekarang. Wis. Ji, kocak lu. Iya. Gimana, Del? Wis. Gimik juri lo apa nih? Iya. Aduh. Bebas ini saya perform, nothing tulus saja. Ini saya mau bunyi-bunyian full juga nggak masalah, nggak ada yang larang. Kelentak tungplik loh. Bebas, bro. Tapi terima kasih untuk semua yang udah ngevote saya. Terima kasih untuk tampil di grand final. Untuk semuanya yang ngevote saya, satu bunyian untuk Anda. Wis. Sudah pakai properti, bro. Ini kasih kalau masih lolos kompetisi bertumbuh, Bang. Lagi dong. Yes. Mau cing? Yes. Tapi jujur saya keluar 5 besar tuh nyesel, Bang. Nyeselnya kenapa? Karena saya belum sempat bawain materi yang saya simpen, Bang. Saya tuh nyimpen beat loh aslinya. Ada materi itu tentang pil koplo, Bang. Itu belum keluar, ya Allah. Itu beat itu 1 menit punchline-nya 5.000, Bang. Kocak banget itu. Chris Rock denger beat ini, wah jadi Chris John. Minder dia. Siap teman-teman untuk denger, ini mumpung final nih, saya keluarin nih. Siap ya, tarik nafas. Wih. Rahangmu siapkan. Rahangmu siapkan. Jadi otak saya ini kosong, Bang. Itu karena dulu saya pernah pakai pil koplo. Tapi meskipun ini namanya pil koplo, bukan berarti ini pil gedangdut bukan. Tapi ini pil gedungdat. Jangan lama-lama ketawanya, itu tadi middle. Masih panjang nih beatnya. Itu pun saya dulu minum itu sekali, Bang, diracun temen. Teman saya itu pernah minum 50 butir pil penenang anjing. Jadi habis minum gonggong dia. Terus berulah, Bang. Jadi di rumah itu ada kasur emaknya, tidur di kasur lipat, sama dia mau digulung. Dipikir lumpia Semarang. Udah bau Lombok mau dikeremus. Ternyata tidak terlalu sakti. Pantas keluar di 5 besar. Sudah tidak penasaran saya.
Terima kasih semuanya, saya Nope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam sobat-sobat yang nonton konser nunggu jebolan. Wih. Alhamdulillah hari ini Bang Panji hadir kembali. Seneng banget saya. Karena awal-awal Suci One Night tayang Bang, banyak yang bilang Panji lebay tawanya mengganggu. Bro, Bang Panji tawanya energi kami bro. Kalau beliau nggak ketawa malah kita yang terganggu. Goyang ini perform. Turun panggung tatapan kosong. Karena 2 minggu yang lalu nggak ada Bang Panji Bang. Kita perform cuma ditonton 3 juri lempeng loh. Udah bang. Responnya cuma mapluk. Ya Allah. Lihat beres stand up komedi. Mapluk. Stres saya ini lama-lama. Karena minggu kemarin Bang, saya jujur juga towing Bang, tema liburan. Saya bahas orang kota liburan ke desa. Saya dikomentarin Bang Radit, katanya materi saya kurang deket, terlalu nyari-nyari. Ya Allah, jujur Bang Radit, saya tuh bingung materi deket tuh gimana. Karena di otak saya kalau ngomongin deket ya jarak Bang. Masa saya harus stand up di atas pundakmu? Gak sopan loh itu Bang. Makanya di tema musik ini saya nyari referensi Bang, itu tentang komik-komik Suci sebelumnya. Ketemulah video Bang Regan Suci 5 yang membuat Bang Radit terkekeh-kekeh. Ada Bang videonya ini Bang. Salah satu penyanyi dangdut yang jadi favorit gue itu adalah Maggie Z. Ada lagunya gini. Orang pun datang dan akan kembali. Itu Dragon Ball Z ya? Dragon Ball Z, sorry. Ya, hampir nggak ada catatan sih buat. Mungkin ada yang nggak ngeh tadi. Bang Radit ngomong hampir nggak ada catatan. Maggie Z, Dragon Ball Z, nggak ada catatan. Wow. Wow. Bang Panji, orang pun datang nggak ada kembali, tidak ada catatan. Weh. Wow. Kok bisa gitu? Apa yang terjadi Bang Radit? Apa Anda suka komedi begitu? Saya juga ada nih Bang. Saya suka banget Via Valen, ada lagunya Nyeng. Itu via jalan tol. Ya. Jangan dicatat Bang Radit. Pulpen buang itu pulpen. Awas sampean kalau mencatat-catat. Aku akan stand up di pundakmu. Waduh. Karena Suci season sebelumnya bebas Bang, materi absurd bisa di panggung ini. Bang Jegel tuh pernah bahas liburan ke Mars, penonton ger. Saya juga pengen Bang stand up di sini masuk panggung. Wah, temanya musik. Saya pernah kesurupan angklung, tapi saya takut. Kalau di komen Bang Radit gak believe, terlalu nyari-nyari. Masa ada orang jalannya kluntang. Takut saya Bang. Kenapa lucu ya? Gak cuma di panggung ini, stand up di acara musik juga susah. Saya pernah dipaksa lurah desa saya perform di acara dangdutan Bang. Ya ampun, itu jihad loh itu. Karena saya perform di acara dangdut, ngomong apa aja disaut-sautin penonton Bang. Baru salam, Assalamualaikum, udah dangdut aja, gak usah pidato. Ya Allah. Saya Nope, ada yang kenal? Gak kenal. Ya Allah, satu desa loh kok bisa gak kenal. Saya pernah masuk TV Pak Bu, emang muat ya Allah. Mati saya Bang di panggung itu, ngebom total loh. Saya tuh gimana ini closing baru 7 menit, perform 15 menit. Saya pikiran saya ya Allah semoga kabel mic ini nyetrum, biar saya kesetrum loh. Tidaknya kalau gak lucu mati dalam keadaan syahid Bang. Masuk berita jadi legend saya, seorang Nope pemuda niatnya menghibur malah terkubur. Gak apa-apa sekalian. Usah banget stand up di acara dangdut. Bang Radit cobain Bang Radit. Di dangdutan di desa saya zaman stand up bawa materi yang ngambang gitu. Pasti warga desa teriak, kurang deket mencari-cari tuh. Gak believe. Terima kasih saya Nope Bang. Panji, yuk. Kok jadi gua? Apa Panji? Radit dulu aja. Radit dulu deh. Kan tadi dikomentarin. Iya. Ya tapi ironinya itu ya Pak ya, yang lo omongin hari ini ya semua yang deket sama lo gitu. Maksudnya ketika gue kemarin komentarin lo, ya itu ngebekas di sini kan gitu. Nah itu yang lo keluarin gitu. Jadi ya benar berarti bahwa sesuatu yang lucu adalah sesuatu yang dekat dan hari ini lo ngebawa bener-bener sesuatu yang pengen lo omongin dan korbannya kebetulan gue gitu. Karena gue adalah bagian dari kekesalan lo gitu. Dan itu gak ada masalah buat gue. Nah apa yang lo tampilkan buat gue luar biasa gitu, kepekaan lo, kejelian lo untuk melihat ngomongin sesuatu yang dekat tuh keluar lagi. Ketimbang minggu lalu memang lo nyari-nyari sih, tapi hari ini lo balik lagi
lo membicarakan sesuatu yang sangat penting buat lo, hal yang menurut lo menggelisahkan lo, dan semua keahlian lo tampil di panggung ini, menurut gue mungkin malam ini lo yang terbaik sih gitu. Sampai sejauh ini ya. Gitu aja, Pe, keren. Terima kasih Bang Radit. Nope. Nggak sampai gope. Iya, soalnya kan nope. Nope 200. Iya. Sampai 500. Kurang 300. Iya, kurang 300. Jadi gope. Benar. Benar. Iya. Ya udah mau ngelawan, enggak kan? Benar. Gue masih memikirkan, gue masih belum menulis nilai nih gitu. Kira-kira Seberapa ngaruh gitu ya? seberapa ngaruh gitu. Karena menurut gue lo sedikit banget ngambil musiknya gitu di tema kali ini gitu. Gitu aja sih, Pak. Kalau untuk lucunya lucu banget. Lucu banget. Terima kasih. Tapi kalau menurut Mas Panji gimana penampilannya No Fact? Kalau menurut gue tipis banget. Tapi hari ini lu selamat karena war, teriak-teriak, dan sesuatu yang memang dekat sama lu tapi jadinya jauh sama premis. Nilai sih bagus, sama cuman ya. tema. Hah? Jauh sama tema. Iya, jauh sama tema. Nilai sih bagus lah. Cuman ya gimana, tipis aja gitu. Kalau soal lucu sih lucu. Terima kasih. Siap, thank you Panji. Onat. Gua nggak relate sama di mana musiknya aja sih, Us. Sama terlalu banyak teriak-teriak, jadi gue bingung nih ngomongin apa. Betul. Menurut gua. Bagus. Nabila bagaimana menurut Nabila gimana menurut Nabila, Nope? Mungkin kalau Nat baru pertama kali bingung, tapi kalau aku mungkin udah sering banget lihat kayak di TV ngeliat Nope bercanda kayak gimana, jadi aku ngerti ya sebenarnya. Cuman kurangnya tadi sih yang kayak juri-jurinya bilang, mungkin temanya kurang lebih dalam lagi tentang musiknya gitu. Tapi kalau lucu setiap penampilan Nope selalu lucu sih. Makanya aku suka juga sama Nope. Itu ya. Iya. Jadi menyenangkan. Pak, ini saya juga mengingatkan kepada semua ya. Stand up comedy, siapapun yang perform di panggung bukan hanya di kompetisi ini adalah untuk membuat orang tertawa. Cuma bedanya tidak semua hanya tertawa. Tetapi ada yang memang kenapa ini kompetisi ini ada tema? Karena itu untuk membuat penampilan seragam dan bisa mempermudah juri ini. Karena kalau temanya bebas, ukurannya hanya siapa yang paling lucu. Tapi kalau ada tema, itu menjadi salah satu barometer seberapa seseorang bisa membuat sebuah tema menjadi sesuatu yang menarik dari sisi pandang masing-masing. Intinya namanya Anda tampil situ harus membuat orang tertawa. Kamu sudah melakukan kewajiban itu. Ya.